Bismillah, kita langsung kepada kitab hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fi tarin amin ila anqal. Man 'abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubati anhu famaqama bihaqqi awsafihi. Memang ini omongannya orang kelas berat, tingkat tinggi. Ya, bagi kita ya sekedar pertama sebagai cerita, kemudian pelan-pelan kita ke sana lah. Naik pangkat. Ibadah yang seperti apa sih yang ibadah sesungguhnya? Jadi martabat ibadah kita ini macam-macam. Tingkat ubudiyah kita ini kepada Allah tuh tingkatnya macam-macam. Tertinggi adalah anbiya. Para nabi tertinggi tingkat ibadahnya. Di sini ada man abadahu. Barang siapa yang mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, li syai'in yarjuhu minhu, karena mengharap sesuatu dari Allah. Karena ingin mendapatkan sesuatu dari Allah termasuk pahala, surga. Aw liyadfa'a, atau untuk menolak bi ta'atihi, dengan ibadah ketaatannya itu wurudatul uqubati, untuk menolak musibah, untuk menolak bencana. Kalau ada orang melakukan kewajiban hanya karena ingin menolak siksa agar tidak dihukum oleh Allah, agar tidak masuk neraka, famaqama bihaqqi awsafihi, maka sesungguhnya dia belum melaksanakan tugas sesuai dengan sifat keagungan Allah. Tugasnya di hadapan Allah dengan ini. Maka seorang hamba tersebut belum melaksanakan tugasnya di hadapan Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, ini adalah haqqo awsafihi. Awsafihi, hak ini domirnya boleh dikembalikan kepada seorang hamba, boleh dikembalikan kepada Allah. Maksudnya begini, jika ada seorang itu beribadah hanya karena mengharapkan sesuatu imbalan dari Allah, atau dia beribadah karena agar tidak disiksa oleh Allah, maka sesungguhnya dia belum benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai hamba di hadapan Rabb, Tuhannya yang mengurusinya. Maka awsafih ini adalah awsafil abad, boleh. Maka bihaqqi awsafi, maka kalau ada orang beribadahnya model begitu, model mengharap pahala, model mengharap surga, maka sesungguhnya dia beribadah iya, tapi belum benar-benar memahami kehambaannya dia dengan sesungguhnya. Kalau haknya dikembalikan kepada Allah, belum memahami sifat kebesaran, kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah yang sesungguhnya. Jadi boleh haknya dibawa kepada Allah, haknya dibawa kepada abad. Kalau maka ini takbirnya orang hebat itu bisa dibawa dua-duanya. Artinya begini, semakin dirimu kenal Allah, sifat-sifat Allah, sifat kamal, sifat jalal, sifat keagungan Allah, sifat kesempurnaan Allah, semakin engkau kenali Allah, maka semakin kuat pengabdianmu kepada Allah. Sama begitu juga, semakin engkau mengenal dirimu, semakin kuat pengabdianmu kepada Allah. Maka ma'rifatullah, kenal Allah adalah penting, dan mengenal dirimu adalah penting. Bahkan dikatakan bahwasanya yang kenal dirinya maka dia akan kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bisa dibalik, man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Enggak ada masalah. Bukan satu hadis, tapi itulah dikatakan oleh ahli hikmah ulama. Man arafa nafsahu, kalau orang tahu dirinya siapa, seorang hamba, maka ketahuilah dia sesungguhnya telah kenal Allah. Yang mengenal Allah yang sesungguhnya, maka dia sadar dirinya seorang hamba. Man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Yang kenal Allah tentu dia tahu siapa dirinya. Yang mengenal dirinya akan tahu Allah. Maka dhamir sini bisa kembalikan kepada Allah, kepada manusia. Nah, ini masalah beribadah ini hubungannya adalah dengan ma'rifat Allah, kenal Allah. Jadi kenal Allah ada martabatnya. Kalau nilainya 100%, Nabi 100 nilainya, ya. Kita itu ma'rifatnya macam-macam. Ada yang dapat 5. Ibadah perlu dimotivasi dengan fadhail amal, keutamaan. Tapi kalau sudah makomnya tinggi, dia nggak mikir itu. Ya sudah, ini tugas dari Allah, wong saya hambanya kok.
terserah Allah mau nyuruh saya apa saja. Ini makom tinggi anbiya, muqarrabun, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada orang beribadah mengharap surga, apakah tidak makrifat? Tapi tentunya makrifatnya adalah bukan makrifat tertinggi. Tapi makrifat yang tertinggi pun tidak salah. Jadi ini adalah dalam irama koreksi diri loh. Jadi Nabi pun yang sudah martabatnya tinggi, kalau beribadah bukan karena surga, ingat, Nabi kalau beribadah bukan karena surga, bukan karena mengharap surga, dan bukan karena beliau itu takut neraka, tapi ibadahnya Nabi Muhammad karena beliau adalah seorang hamba. Lalu bukan berarti Nabi tidak meminta agar diberi surga. Nabi mengajarkan doa yang kita baca di bulan Ramadan apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Diajari kita untuk minta kepada Allah. Jadi yang sudah pakai makom tinggi, dia akan pakai makom-makom bawahnya, minta biasa. Tapi yang masih makom bawah itu nggak bisa ngerasakan makom tertinggi. Ya masih kelas kuli kita ini, kalau kerja ada fadhail amalnya apa, keutamanya apa, ini. Makanya kalau tidak ada berita keutamanya ya nggak dijalankan. Wah, gedean mana nih pahalanya ini sama itu, kan masih begitu kita. Tapi kalau sudah makom tinggi, bisa saja dia menggunakan yang bawah, membaca tentang keutamaan, sah. Seorang wanita mulia namanya seorang wanita wali besar, Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah dalam penghambaannya kepada Allah yang sering dikritisi oleh orang yang nggak faham omongannya Rabi'ah Adawiyah. Dianggap omongan ngelantur. Bahkan dikatakan sebagai orang sesat di saat mengatakan ma'abadtuka kepada Allah, ya Allah ma'abadtuka, atau maknanya ma'abadtuka tama'an li jannatika wala khaufan min narika. Aku tidak beribadah kepadamu karena mengharap surgamu ya Allah, dan aku tidak beribadah kepadamu karena takut nerakamu. Walakinni wajadtuka rabban tastahiqul ibadata fa'abadtuka. Akan tapi aku telah menemukan dengan hatiku engkau adalah Tuhan yang layak disembah, maka aku sembah. Jadi Rabi'ah Adawiyah makomnya makom ini yang disebutkan oleh Ibn Atha'il Sakandari. Ubudiyahnya tingkat tinggi. Jadi kalau beribadah sudah enggak terlintas pengen surga, pengen neraka. Tapi kalau ngomong surga di saat diskusi dengan orang, ya Rabi'ah kamu masuk surga? Ya mau dong, ya begitu. Tapi dalam beribadah enggak masuk itu kan begitu-begitu. Bukan berarti Rabi'ah Adawiyah merendahkan surga, enggak. Bukan Nabi Muhammad merendahkan surga, enggak. Nah, yang tidak paham omongan Rabi'ah Adawiyah ini dianggap sesat dan sebagainya. Kalau orang paham, kalau orang mengerti bahasa, coba Rabi'ah Adawiyah akan ngomong, ma'abadtuka tama'an li jannatika wala khaufan min narika. Ya Allah, aku tidak menyembahmu karena aku mengharap surgamu, dan aku tidak menyembahmu karena aku takut nerakamu. Akan tapi aku telah menemukan engkau sebagai Tuhan yang layak disembah, maka aku sembah. Ini kalimat panjang. Yang mengatakan salah dia keluar dari iman. Sebab kalau kalimatnya Rabi'ah Adawiyah ini salah, berarti kebalikannya benar. Kebalikannya gimana coba? Serem enggak? Ya Allah, sungguh aku menyembahmu karena aku mengharap surgamu, dan karena aku takut nerakamu, bukan karena aku menemukanmu sebagai Tuhan yang layak disembah lalu aku sembah. Kan kurang ajar. Nah ini kadang-kadang orang kalau memahaminya dengan hawa nafsu, karena mentang-mentang wah ini sufi tasawuf sesat. Coba dipahami. Serem enggak? Ya Allah, aku tidak menyembahmu karena mengharap surgamu, dan bukan karena aku juga takut nerakamu. Ini kan Rabi'ah Adawiyah. Kalau ini kalimat salah kan begini, ya Allah, aku menyembahmu karena surgamu dan karena takut nerakamu, bukan karena engkau sebagai Tuhan yang layak disembah. Kan kurang ajar itu loh. Nah, kayaknya ini orang-orang besar seperti Rabi'ah Adawiyah para ini katakan di Ibn Atha'il Sakandari ini juga dikritisi begini. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu. Kalau orang mengabdikan diri kepada Allah, mengharap sesuatu surga, pahala, maka sesungguhnya dia belum maqama bihaqqi awsafihi. Bukan berarti tidak melakukan ibadah, ibadahnya belum sempurna, tapi sudah ibadah.
Karena dia merasa dirinya punya hak. Kalau seorang hamba merasakan diri hamba yang sungguhnya, nggak mikir dikasih nggak dikasih, aku hamba Allah, dikasih bala nggak, saya hamba Allah, begitu. Nah ini sebetulnya pelajaran tasawuf begini ini bukan untuk cerita, untuk bual cerita sampai jam 3 malam sampai gak tahajudan, bukan begitu. Ini kan orang senang cerita tasawuf lah ini. Tasawuf dipegangi oleh orang-orang yang senang cerita, gayanya ahli tasawuf, begadang ngomong tasawuf tapi gak nyambung, gak nyampe-nyampe. Ini artinya buat koreksi bagi kita bagaimana saat kita beribadah. Masa ibadah kita harus pakai iming-iming, harus ada fadhail, keutamaan dan sebagainya. Itu boleh karena Nabi menyebutkan. Nabi itu menyebutkan fadhail itu kenapa? Karena Nabi tahu umatnya itu martabatnya macam-macam. Tapi kalau orang sudah pangkat tinggi selagi ada perintah dari Rasulullah. Coba kalau kita kelas fadhail, kalau kelas kita itu kan masih beda. Sunnah, wajib, kan begitu? Sunnah, wajib. Tapi kalau sudah kekasih Allah, sunnah pun kayak wajib, nggak akan ditinggalkan. Dan mereka berpegang dengan sunnah karena sunnah, sehingga dikatakan betul kata sebagian, kata para masyayikh, orang dulu itu, para ulama-ulama dulu tuh, kalau sudah namanya sunnah Nabi langsung dipegang, diamalkan karena itu sunnah Nabi. Tapi kalau orang akhir zaman sunnah Nabi ditinggalkan, kenapa? Karena sunnah bukan wajib, kan gitulah. Tapi kalau orang kenal Allah, sunnah akan diamalkan. Itu kan martabat lah. Sekarang kita seperti apa dalam ibadah kepada Allah? Makanya greget, semangat beribadah. Tentunya terlepas dari iming-iming. Kabar tentang itu ada pahalanya. Kalau sudah perintah dari Allah, taslim, Allah yang merintahkannya. Terlepas dari seberapa besar pahala yang Allah janjikan untuk kita. Enggak. Makanya ibadah mereka luar biasa, enggak pernah ada surutnya. Akan bertambah dan bertambah. Penyesalannya pun begitu atas dosa-dosa. Terus, karena mereka kenal Allah SWT. Nah ini sesuai dengan martabat makrifat seseorang, begitulah penghambaan seseorang. Makrifat kepada Allah, kenal Allah, mengenali Allah sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia kenal Allah semakin banyak, semakin hebat, semakin luas atau semakin dalam dia kenal Allah, maka semakin kuat pengabdiannya secara otomatis. Sehingga dikatakan para ahli akidah itu, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilah. Pertama kali yang harus dihadirkan sebagai seseorang hamba, kenal Allah. Maka kalau orang dengan Allah dengan sesungguhnya, disitulah maka ada pengabdian, hormat. Ada orang datang kepada Anda di pasar, jual beli dengan Anda, Masya Allah, Anda tawar menawar dan sebagainya, biasa saja, karena Anda kena kenal dia. Setelah pergi ke depan begitu, tak tanya apa, ya Allah, kiai gede yang aku kagumi, astagfirullah, kau gitu tak kasih, gak usah pakai tawar-tawaran, kan begitu. Nah di saat kita tidak kenal, apa kita perlakukannya? Biasa kan? Tapi di saat kita kenal, oh, kan begitu. Jadi sesuai dengan kadar kenal kita. Kita tahu tapi nggak tahu dia, ya sama. Allah, kenal Allah, semakin seorang hamba kenal Allah, maka semakin tampak penghambaannya lah, mengenali Allah, mengenali sifatnya. Maka seorang hamba jika kenal tentang qahr Allah dan kudrah Allah, kuasa Allah, atau mengenali bahwa Allah maha kaya, dia tidak pernah akan merasa fakir selamanya. Maksudnya dia nggak pernah merasa takut dengan kefakirannya, karena dia punya Tuhan Allah yang maha kaya. Nah ini, kalau dia tahu bahasanya punya Tuhan Allah yang maha kasih, maka dia tidak akan merasa khawatir karena Tuhan yang maha kasih. Tidak usah jauh-jauh, dengan manusia saja, sesuai dengan manusia. Perilaku kita dengan seseorang itu sesuai dengan kadar kenal kita dengan dia. Anggap saja kita bicara orang yang senang fulus, senang duit. Kalau kita kelihatan orangnya necis, Anda sales mau jualan kerupuk atau jualan baju, jualan kopiah, jual apa saja, ya kan? Hah? Anda akan menjual, berarti Anda mengharapkan apa? Uang kan? Akan jual. Coba. Kelihatannya orang necis, bajunya bagus, mobil bagus, mau beli kan begitu? Anda tawarkan. Nah, kalau sudah bajunya cobang-camping, nggak ada dompetnya dan sebagainya, ya. Maka semakin Anda kenal seseorang, lihat, di situ akan ada perubahan perlakuan Anda kepada dia.
Dia alim, akan muncul kepercayaan Anda dengan ilmunya. Dia punya kekuatan, muncul di dalam diri Anda rasa ingin minta berlindung kepadanya secara otomatis. Kenal dia jahat, semakin Anda khawatir dan takut. Itu kan sesuai dengan makrifat Anda. Lah kalau orang semakin makrifat Allah, Allah yang sadidul iqab, Allah maha keras di dalam memberikan hukuman. Kalau betul kenal Allah dengan sifat itu, mau maksiat mikir. Nah gitu loh, mau maksiat mikir. Kalau kenal bagaimana Allah maha pengampun, sebesar apapun dosanya dia akan kembali kepada Allah. Karena dia kenal Allah maha pengampun. Kan siap rugi wong Allah maha pengampun kalau aku tidak minta maaf. Makanya kalau orang jarang minta maaf lalu mengatakan Allah itu sebenarnya maha pengampun, bohong dia. Oh Allah kan maha pengampun, tenang aja, kita maksiat pun ya tenang aja, Allah maha pengampun. Oh bohong dia. Sebab kalau memang betul kita meyakini Allah maha pengampun dan kita merasa dosa, pasti kita akan minta maaf. Kadang memang kita harus membuat contoh di antara manusia, walillahil mathalul a'la. Sehingga para masyayikh itu menghindarkan kita, menjauhkan kita, jangan membuat contoh untuk Allah dengan manusia, kecuali untuk memahamkan saja. Anda berharap kepada seseorang, ayahanda atau siapa saja. Contoh, Anda mengharap sesuatu pemberian dari ayahanda, Anda masih sekolah, masih kuliah dan sebagainya, ini minta uang dan sebagainya. Ayahanda banyak duitnya. Di suatu ketika Anda melakukan kesalahan berat di depan orang tua Anda. Salah. Baik. Dan Anda tahu orang tua Anda baik dan dia mudah memaafkan. Tapi Anda yang punya harapan dari orang tua lalu Anda melakukan kesalahan, apakah cukup mengandalkan maafnya orang tua Anda lalu Anda cuek begitu saja? Ya nggak mungkin. Kalau Anda tahu abah Anda mudah memaafkan dan Anda merasa bersalah, khawatir ke depan hari saya tidak mendapatkan pemberian dari orang tua saya, nggak dicukupi sekolah saya dan sebagainya, Anda orang cerdas akan berpikir, aku akan minta maaf. Dan kalau Anda melihat orang yang nggak minta maaf malah bandel terus, Anda pun jijik dengan orang itu, sedih. Contoh, ada anak tahu mentang-mentang tahu bapaknya baik, mulai langsung, wah bapak saya kan maha pemaaf, bapak saya kan lapang hati, mudah maafkan. Oh iya iya, bapak saya sabar, maafkan. Makanya lampu tembak jeder, lemari pecah-pecah, apalagi televisi jerak. Loh, kenapa kok itu? Bapak saya mudah memaafkan. Anda saja ngelihat nggak seneng orang kayak begini nih. Mentang-mentang bapaknya maafkan langsung pecahi. Bapaknya memang nggak marah bapaknya, tapi Anda yang ngelihat kurang ajar bener tuh orang. Nah itu begitu juga bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh. Semakin kita kenal Allah Maha Pengampun, semakin kita merengek kepada Allah untuk diampuni. Bukan ngentengin. Ini kebalikannya, orang nggak paham Allah, nggak kenal Allah, tahu Allah Maha Pengampun malah kurang ajar. Ya kayak anak kecil tadi itu, mentang-mentang bapaknya mudah maafkan, mencari lemari, kaca, banting ini dan sebagainya. Ya itu anak nggak bener. Dan seterusnya. Maka kenalilah sifat-sifat Allah, maka semakin engkau mengenali sifat Allah, engkau akan kenal dirimu sebagai seorang hamba. Dan di saat engkau mengenal dirimu seorang hamba dan kenal Allah sebagai ma'bud, Anda abad, maka penghambaanmu akan maksimal. Terlepas dari surga atau takut neraka, enggak akan. Cuman bukan berarti kita enggak boleh minta surga, boleh sah. Kalau orang diberi yang bukan berarti kalau sudah diberi sesuatu yang lebih tinggi enggak boleh di bawahnya, enggak. Anda punya rumah gedung megah, bisa sah, boleh kok Anda beli rumah kecil. Tapi yang hanya punya rumah kecil nggak bisa beli rumah gede, kan begitu. Artinya yang sudah makomnya tinggi, ibadahnya nggak mengharap surga, bukan takut neraka, tapi bisa saja dia doanya, Allah berikan kepadaku surga. Minta, kenapa? Tahu Allah Maha Pemberi. Tahu Allah Maha Pemberi. Jadi dia minta surga. Bahkan minta itu sendiri bagi dia adalah penghambaan. Makanya Allah marah kalau Anda nggak minta, kurang ajar. Kalau kita nak minta pada Allah, Allah menyuruh, "Ud'uni, minta engkau kepadaku, astajib lakum, maka aku beri." Maka justru di saat kita minta, itu adalah tampak penghambaan kita kepada Allah. Jadi beda dengan ibadah pengen surga. Ini bukan, jadi ini makom tinggi. Cuman ini tidak punya, ini kita tidak, jangan sampai kita tenggelam dalam diskusi saja, ngomong, "Aduh, saya nggak perlu surga, saya penting ridho Allah." Surga apa sih? Yang penting ridho Allah. Bohong dia. Ini adalah pribadi sekali, nggak perlu diamong di mimbar sampai gaya astagfirullah.
saya sudah nggak pengen surga, yang penting ridha Allah. Ngapain ngomong-ngomong sama orang gitu? Gayanya Ustadz Sufi ini, dia punya makom sudah wali kutub kayaknya begitu. Keramatnya di mana-mana, keramat bohong. Kalau ngomong depan orang, masya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kok ada orang beribadah mengharap surga? Astagfirullah, astagfirullah. Padahal dia udah nggak paham belas itu arti. Gayanya tok. Ini adalah ahli tasawuf dialog yang suka ngobrol di minum kopi sampai jam 3 malam yang nggak tahajudan itu. Makanya hati-hati, diskusi tasawuf itu menarik. Akan tapi diamalkan atau tidak. Makanya jangan sampai kita hanya ngomong tok begini nih. Kita perlu koreksi diri. Bahkan apakah di saat kita melakukan ibadah tanpa iming-iming pahala kita semangat atau tidak? Atau kita sudah sampai makom yang penting perintah Allah aku lakukan. Bismillah. Cuman martabat orang kan bermacam-macam, sehingga ada buku tentang fadhail a'mal. Sah. Kalau berbuat begini akan dapat begini, begini, begini. Memang itu martabat ikhlas, kan martabat ikhlas macam-macam. Ada ikhlas kelas tinggi. Tulus kelas tinggi. Tulus kelas tinggi yaitu para kekasih Allah, muqarrabin, para aulia, anbiya, ya ibadah selesai. Nah ini dihadirkan Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau ada orang beribadah karena mengharap sesuatu yang kembali kepadanya, atau karena takut hukuman Allah, maka sesungguhnya dia adalah belum sempurna dalam pengabdiannya. Tapi sudah sah, tapi belum sempurna. Bentuknya manusia benar, tapi belum sempurna. Yang sempurna apa? Tambah ganteng, kan begitu ya? Wah, masa kalau pengen punya anak cukup atau? Ya yang penting anak deh, gitu enggak? Nah, ya itulah yang penting anak itu, yang penting ngabdi lah itu dia. Yang penting punya. Sama yang jomblo tuh, yang penting dapat suami. Yang penting suami tak? Iya, yang penting dapat suami. Ya, yang penting. Ya, lengkap ada hidung, ada mata, no. Nggak ada nggak bapak? Ya pokoknya yang penting laki-laki lah. Ini sudah orang kebelet begitu sudah. Jadi, beribadah dengan Allah nggak? Yang penting ibadah. Tidak, harus ada upaya peningkatan. Bukan yang penting ibadah. Nah inilah begitu detailnya Ibn Athaillah As-Sakandari untuk melatih kekhusyuan kita. Dari ibadah mengharap oke, tapi perlahan harus kita sadari. Bagaimana? Mulai dari kemarin kan ngomongannya itu aja kurang lebih. Kok kayak kita tuh kayak kelas kuli. Ya Allah, aku beribadah begini, makasih. Padahal kita ibadah pun nikmat dari Allah. Apa pantas sudah dikasih nikmat minta gaji lagi? Gitu loh. Jadi kemarin sudah dibahas. Sekarang pun dilanjutkan bahwasanya penghambaanmu kepada Allah itu tergantung kepada makrifatmu. Semakin kau kenal Allah, semakin hebat penghambaanmu. Nah ini, semakin hebat penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin hebat penghambaanmu, yaitu penghambaan yang tidak mengharap apa-apa kecuali mengharap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyampaikan kita ke makom tersebut. Ya, kalau dengar seruan ibadah semangat, bangun malam semangat, sedekah semangat, sudahlah. Pokoknya saya diperintah oleh Allah, saya amalkan deh, tanpa hitung-hitungan tentang pahala. Yang penting aku mengamalkan, selesai, sampai mendapatkan ridha Allah dan sampai nanti melihat Allah di surga, selesai. Wallahu a'lam bissawab.